Shalom saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali hari ini, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Kami mau mendengar firman-Mu, berkati hati, pikiran, dan telinga kami, sehingga firman yang kami dengar semakin menguatkan iman kami dan menambah rasa syukur kami kepada Tuhan. Amin. Saudara, ada 4 poin penyebab timbulnya ketakutan pada diri manusia. Yang pertama yaitu dari mindset atau pola pikir kita sendiri. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Penuhi pikiran dengan hal-hal yang baik. Jangan izinkan hal-hal yang buruk tersimpan dalam pikiran kita. Kebanyakan menduga-duga melahirkan banyak pikiran negatif. Belum kejadian, tapi kita sudah berpikir yang tidak-tidak. Dan akhirnya kita sendiri yang mengalami ketakutan sebelum menghadapi. Misalnya, seseorang memberi makanan yang enak pada kita. Bukan mengucap syukur, malah kita berpikir, maksudnya orang itu apa ya? Apa dikira kita tidak sanggup membeli makanan? Jangan-jangan kita dianggap miskin kali ya, dan lain sebagainya. Padahal itu hal yang baik. Mengapa kita tidak berpikir bahwa Tuhan sedang mengerjakan kebaikan untuk kita? Kita sedang diberkati. Alangkah hati kita akan jauh lebih bahagia ketika kita mengubah mindset kita ke arah yang positif. Dan contoh lainnya, misalkan kita ketemu teman lama di jalan, tapi kita tidak ditegur dan dilewati begitu saja. Kita langsung berpikir, kenapa dia cuekin aku? Kok pura-pura gak kenal sih? Sombong amat jadi orang. Apa jangan-jangan ada yang hasut dia buat jauhin aku? Dan lain sebagainya. Dengan cara berpikir yang demikian, itu hanya akan menyusahkan hati sendiri. Sedangkan orang yang kita curigai mungkin tidak seperti yang kita sangkakan. Maka dari itu saudara, kita jauhkan segala pikiran yang mengganggu kedamaian hati kita sendiri. Pikiran yang tidak penting yang membawa kita menjadi orang yang sensitif, pikiran yang membuat kita menjadi ragu kepada Tuhan, jauhi saja. Karena dengan mindset yang benar dan baik, maka otomatis kita bisa hidup dengan bahagia dan sukacita. Pikirkanlah segala hal-hal yang mulia, pikirkan tentang hal kerajaan sorga, pikirkan tentang hal-hal yang kudus, segala ingatan yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang membuat kita mau melakukan lebih banyak lagi hal-hal yang patut dipuji. Itulah yang hendaknya kita pikirkan. Poin yang kedua yaitu ketakutan yang bersumber dari dosa atau pelanggaran. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Tuhan bukan tidak tahu keberadaan Adam bersembunyi di mana, tetapi Tuhan ingin Adam menyadari bahwa Tuhan tahu ia sedang bersembunyi. Dan saat Adam mendengar suara langkah kaki Tuhan di taman, ia ketakutan. Mengapa Adam menjadi takut? Karena Adam spontan teringat dengan kesalahan yang sudah ia lakukan dengan Hawa, yaitu makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Kemudian pelanggaran lain adalah Adam tidak meluruskan firman Tuhan
ketika Hawa diintimidasi oleh iblis, yaitu ular. Saudara, ketakutan bisa menggerogoti hati dan pikiran kita jika kita punya kesalahan atau dosa pelanggaran. Mengapa pelanggaran itu bisa menimbulkan rasa takut? Karena secara sadar kita tahu apa yang kita lakukan itu salah, tapi kita tetap melakukannya. Meskipun telah berlalu dan seiring dengan berjalannya waktu, rasa bersalah itu akan tetap ada. Rasa bersalah itu membuat ketakutan sepanjang hidup selama kita tidak mengakuinya dan tidak bertobat. Apa dasarnya kita berdosa sehingga bisa membuat kita merasa ketakutan? Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya, kalau kita sudah tahu tentang perbuatan baik, tapi kita tidak mau melakukannya, kita tidak bersedia melakukannya, maka kita dinyatakan berdosa di hadapan Tuhan. Berbuat baik itu tidak selalu dengan uang, tapi juga sikap baik pada tiap orang, kesediaan meringankan beban orang lain, turut dalam membimbing orang lain ke jalan yang benar, bersedia mendengarkan orang lain. Itu adalah hal-hal yang baik dan manis di hadapan Tuhan. Poin yang ketiga adalah ketakutan yang bersumber dari iblis. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pekerjaan iblis selalu mendakwa dan mengintimidasi manusia dengan tujuan menghancurkan dan membinasakan kehidupan manusia. Pernahkah saudara mengalami ketidakpercayaan diri, merasa diri bodoh, kurang mampu, merasa miskin, merasa jelek, dan lain-lain? Iblis mendakwa manusia agar manusia tidak dapat mengucap syukur dan tidak dapat melakukan kehendak Tuhan. Iblis senantiasa membuat manusia susah dan menderita, sementara kehendak Tuhan pada anak-anaknya adalah senantiasa bersukacita. Iblis selalu membuat manusia merasa rendah diri, merasa bersalah, dan setelah mengalami dakwaan iblis, otomatis kita tidak sejahtera. Melakukan apapun, kita dibatasi oleh perasaan yang negatif. Akhirnya kita tidak mencapai apapun. Misalkan kita mengalami suatu kegagalan, iblis datang dan mendakwa. Makanya jangan ikut-ikutan orang pengen jadi pengusaha. Sekarang gagal kan? Lalu iblis mengintimidasi lagi. Kamu itu gak pantas jadi pengusaha. Kamu itu gak pantas jadi pendeta. Kamu itu miskin. Kamu itu bukan orang terkenal. Kamu itu bukan siapa-siapa. Dan lain-lain. Setelah mengalami dakwaan iblis dan diintimidasi, keadaan manusia menjadi down dan takut untuk mencoba lagi. Akhirnya manusia putus asa dan gagal untuk bangkit. Secara halus, iblis pertama mendapati kelemahan pikiran manusia. Lalu ia bertindak ketika ia menemukan celahnya. Kemudian ia menebarkan roh ketakutan di dalam diri manusia, supaya manusia tidak akan berani untuk mencoba lagi. Sudahlah, mungkin aku gak ditakdirkan jadi pengusaha. Sudahlah, mungkin aku memang gak layak diterima jadi menantu karena aku ini miskin. Sudahlah, aku nyerah, kapok, bikin nasi goreng habis gosong melulu, dan lain-lain. Mulai sekarang, ketahuilah bahwa saudara punya potensi berhasil yang sangat besar. Tuhan telah membekali kita masing-masing dengan talenta.
Jangan malu untuk bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, maka kita akan mendapat pengetahuan. Jangan menunda keinginan untuk belajar lagi dan lagi. Saat kita belum bisa makan dengan sendok dan garpu, apakah lantas kita berhenti mencoba? Tentu tidak. Makanya hari ini kita bisa makan dengan menggunakan sendok dan garpu. Lawan intimidasi iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari segala roh di atas dunia ini. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita punya kekuatan dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan yang baik atas hidup kita. Begitupun di dalam pelayanan. Jangan pernah takut untuk melayani. Jangan pernah takut memberitakan kabar baik. Pergunakan wawasan dan pengetahuan serta hikmat yang dari Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan Allah kita. Apapun bagian pelayanan kita, lakukan dan persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Lawan dari kata takut adalah berani. Untuk hal yang benar, kita harus berani, tapi untuk dosa, kita harus takut. Ingatlah saudaraku, iblis paling takut ketika manusia mendekat kepada Tuhan. Sebab jika saudara dan saya mendekat kepada Tuhan, kekuatan kita bertambah besar dan roh kita bertambah kuat, sehingga kita dengan berani mengusir iblis dan melawannya. Poin yang keempat yaitu bersumber dari hati yang tidak mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jikalau saudara dan saya sangat percaya kepada Tuhan, hati kita sangat mengasihi Tuhan, selalu punya waktu buat bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak pernah punya rasa takut kepada dunia ini, karena hati kita penuh kedamaian, ada ketenangan, ada sukacita. Semakin kita hidup melekat kepada Tuhan, kita semakin suka melakukan kebaikan, melakukan apa yang Tuhan sukai. Tubuh kita otomatis tidak mau hidup sembarangan. Otomatis kita menjaga perkataan kita dari kata sia-sia maupun kata dusta. Mengasihi Tuhan itu tidak melawan Tuhan dan tidak meragukan Tuhan. Kita mengasihi orang tua, maka kita selalu berpikir bagaimana caranya menyenangkan papa dan mama. Kita mengasihi anak-anak, pasti kita selalu antusias dan semangat membesarkan anak-anak. Misalkan merayakan hari ulang tahunnya, memberi kado saat ia naik kelas, bawa ia jalan-jalan meskipun hanya sekitar komplek. Tapi hati kita selalu ingin memberi yang terbaik di dalam masa pertumbuhannya. Sekalipun ia telah dewasa, tetap saja kita peduli dengan mereka. Kita mengasihi saudara-saudara kita, selalu ada di saat susah maupun senang. Kita punya waktu khusus untuk berkumpul. Ketika mendengar ada salah satu saudara kita yang sakit, pasti kita telepon dan kita kunjungi. Atau mungkin menghibur saudara yang lagi sedih. Bahkan mungkin kita merawat keponakan yang yatim piatu. Itu semua karena kita mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Mengasihi pasangan juga demikian. Kita tulus mendampingi dia, selalu bersamanya saat punya masalah ataupun tidak punya masalah. Selalu ada untuk satu dan yang lainnya. Jadi yang terdepan saat kejadian apa-apa. Kita tidak akan tega menyakiti pasangan kita, mencuekin dia, apalagi menduakan dia. Tentu kita pasti hafal makanan favorit pasangan kita, warna kesukaannya, apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Itu karena hati kita betul-betul mengasihi pasangan kita.
Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, sudah pasti kita juga punya kedekatan yang intim dan spesial buat Tuhan. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan, kita mau ceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman, kerabat, dan teman-teman lain, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan itu baik. Apalagi berkorban untuk pekerjaan Tuhan, tidak pernah kita perhitungkan. Karena apa? Karena hati kita sayang sama Tuhan. Hati kita mengasihi Tuhan. Tidak ada ketakutan bagi orang yang sayang, yang cinta, yang mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah menolak kebenaran, tidak pernah mau melakukan pemberontakan atas firman Tuhan, apalagi menghujat Tuhan. Karena dengan hati yang percaya, hati yang mengasihi Tuhan, kita mau mempraktikkan kebaikan-kebaikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau mempraktikkan kasih kepada sesama. Kita mau mendengarkan dengan kesungguhan hati dan membaca firman Tuhan setiap hari. Selalu ada koneksi dengan Tuhan ketika kita bertekun doa kepada Tuhan Allah kita. Sehingga hati kita tidak terganjal dengan perasaan bersalah kepada Tuhan. Sekalipun ketemu masalah, kita tidak menyalahkan Tuhan. Ketemu cobaan, kita tidak meninggalkan Tuhan. Itulah hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat kepadanya, selalu ingin dekat dengan orang-orang yang kita kasihi di dunia. Ketakutan tidak akan ada jika manusia tidak melakukan kejahatan. Tuhan telah memberi hati yang baru ketika kita hidup baru. Hati kita penuh dengan kerinduan untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Selalu rindu melihat keajaiban yang Tuhan lakukan. Karena kita mencintai Tuhan, segala ketakutan itu pun lenyap. Saudara dan saya dirancang Tuhan sebagai pemenang. Seorang pemenang punya mental yang hebat, penerobos yang tangguh, dan menang atas segala perkara. Mulai sekarang, dakwaan iblis telah dipatahkan. Intimidasi iblis telah dipatahkan. Kita bukan manusia gagal. Tuhan berfirman bahkan kita akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari yang telah pernah Yesus lakukan saat di dunia. Artinya, Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, perkara-perkara besar, pencapaian-pencapaian yang lebih besar, terobosan yang lebih besar dalam hidup kita. Itulah yang sebenarnya ditakutkan oleh iblis. Dikatakan bahwa kita bahkan dapat melakukan hal-hal yang lebih besar. Itu bukan karena kesanggupan kita sebagai manusia, melainkan Roh Allah yang memampukan kita saat kita melakukannya. Oleh sebab itu, saat ketakutan itu lenyap, hati kita tetap mantap dan penuh iman. Kemudian yang terjadi adalah mujizat. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih atas kebaikan saudara sekalian yang mengikuti channel rohani ini, dan dukungan saudara melalui tombol subscribe sangat memberkati pekerjaan baik ini untuk menyebarkan kabar baik pada semua bangsa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sangat memberkati iman kami. Kami bersyukur hidup dalam kasih setia Tuhan. Kami bukan hidup dalam ketakutan, melainkan kami hidup karena percaya. Berkati setiap pendengar channel catatan renungan bijak ini. Engkau berkati pekerjaannya, usahanya, keluarganya, maupun pelayanannya, sehingga nama-Mu ditinggikan dan semakin banyak jiwa yang mencari Tuhan melalui pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Terima kasih saudara sekalian. Sampai ketemu kembali pada video berikutnya. Maranatha.